Kalau kamu sedang mempelajari TOEFL atau IELTS, kamu pasti sering menemukan teks bahasa Inggris yang sangat panjang, yang sering melelahkan untuk dipahami. Dan tantangannya biasanya bukan tentang hanya vocabulary saja, tetapi bagaimana memahami isi teks dengan lebih cepat dan lebih efektif. Beberapa hari ini saya mencoba UPDF, dan menurut saya aplikasi ini sangat membantu seluruh proses belajar kita, terutama untuk memahami dokumen-dokumen atau teks berbahasa Inggris. Karena aplikasi ini tidak hanya bisa edit dan membaca PDF secara biasa, tapi juga dilengkapi dengan AI Assistant berbasis GPT-5 dan DeepSeek yang bisa melakukan summary, translation, bahkan menjelaskan isi dokumen secara otomatis. Jadi, menurut saya tools ini tidak hanya relevan untuk kamu yang bekerja dengan banyak sekali dokumen bahasa Inggris, tetapi untuk kamu juga yang merupakan seorang akademisi, mahasiswa, atau yang sedang melanjutkan studi S2 atau S3 dalam memahami teks-teks berbahasa Inggris. Salah satunya adalah teks-teks pada tes TOEFL dan tes IELTS. Nah, hal pertama yang saya rasakan yang cukup menarik adalah dari interface dan pengalaman saya menggunakan UPDF. Bisa kamu lihat, tampilan UPDF ini sangat clean, simple, dan mudah untuk digunakan. Dibandingkan dengan software lainnya, di mana tampilannya sangat banyak dan kompleks, dan akan membingungkan untuk kamu sebagai pengguna yang baru, menurut saya, UPDF ini, layoutnya cukup intuitif, sehingga relatif mudah untuk dipelajari dan digunakan. Menu-menu pentingnya, seperti yang bisa kamu lihat di sini, itu cukup jelas, sehingga kita tidak perlu lama mencari fitur tertentu. Dan menurut saya ini sangat penting, terutama kalau kita harus menggunakan banyak sekali file PDF. Nah, yang menarik lagi, satu akun itu bisa digunakan di beberapa devices sekaligus, termasuk Windows, Mac, iPhone, Android, dan lain sebagainya. Jadi semisal kalau kamu ingin belajar atau bekerja di laptop, dan kamu ingin melanjutkan pembelajaran dan pekerjaan kamu di tablet atau smartphone, maka workflow kamu akan tetap terjaga dan tetap nyaman. Kedua, tentang reading PDF dan annotation. Menurut saya, salah satu fitur yang paling relevan untuk mempelajari tes TOEFL atau tes IELTS, atau secara umum untuk memahami isi teks suatu bacaan bahasa Inggris, itu ada pada fitur reading mode dan annotation tools-nya. Seperti yang bisa kamu lihat, kamu bisa highlight bagian penting seperti main idea, keyword, transition signal, atau bahkan vocabularies yang baru. Di sini, kamu bisa menambahkan catatan langsung ke dalam PDF-nya atau adding notes. Kalau kamu terbiasa belajar reading comprehension, fitur ini sebenarnya sangat membantu untuk active reading. Selain itu, ada juga fitur eye protection mode. Kelihatannya sederhana, tapi menurut saya sangat membantu, terutama kalau kamu membaca dokumen dalam waktu yang lama, terutama pada malam hari. Karena salah satu tantangan untuk belajar menggunakan reading text atau reading passages adalah fatigue atau cepat lelah saat membaca teks dalam bahasa Inggris yang sangat panjang. Nah, dengan tampilan yang nyaman ini, menggunakan eye protection mode, proses belajar kamu akan menjadi lebih nyaman. Hal ketiga yang menurut saya akan bermanfaat untuk kamu adalah fitur AI Assistant. Dan jujur, ini adalah fitur yang paling sering saya gunakan selama saya menggunakan UPDF ini. Seperti yang bisa kamu lihat, misalnya, kalau kita memiliki artikel jurnal atau textbook bahasa Inggris dengan reading passages yang cukup panjang, kita bisa langsung meminta AI pada UPDF untuk membuat summary dari dokumen tersebut. Jadi, sebelum membaca keseluruhan teks dalam bahasa Inggris yang cukup panjang, kamu sudah bisa memiliki gambaran umum tentang isi dokumen tersebut atau teks dalam bahasa Inggris tersebut. Seperti yang bisa kamu lihat, AI ini bisa menjelaskan suatu paragraf tertentu yang kamu minta. Dan tentunya ini akan sangat membantu kamu untuk meningkatkan reading comprehension skill kamu. Yang cukup menarik lagi adalah fitur PDF to mind map. Jadi isi dokumen bisa dirangkum menjadi mind map tidak hanya paragraf saja secara otomatis. Nah, ini akan sangat berguna kalau kamu adalah tipe pembelajar visual, karena kamu bisa memetakan isi bacaan dengan tampilan yang lebih menarik. AI ini pun juga bisa membaca image. Misalnya, seperti yang bisa kamu lihat, ada diagram atau ilustrasi tertentu yang berada pada suatu bacaan atau dokumen, dan AI ini bisa membantu menjelaskan konteksnya. Keempat, terdapat fitur OCR dan Converter. Jadi, kalau kamu punya hasil scan soal TOEFL, soal IELTS, modul, atau dokumen bahasa Inggris yang kamu punya, dan teksnya belum bisa dibaca, UPDF memiliki fitur OCR, sehingga teks dari hasil scan bisa langsung dikenali dan searchable. Tentunya hal ini akan sangat membantu untuk kamu, karena kamu tidak perlu mengetik ulang isi dokumen secara manual. Tidak hanya itu, PDF-nya pun bisa di-convert ke dalam Word, Excel, atau PowerPoint. Jadi, workflow kamu akan menjadi lebih praktis dan efisien. Fitur yang sering digunakan oleh kebanyakan orang, dan juga akan bermanfaat untuk kamu tentunya adalah fitur Edit and Organize PDF. Kamu bisa edit langsung PDF-nya seperti ini, baik tulisannya, ataupun image dalam PDF-nya juga bisa diganti, dan halaman PDF-nya juga bisa kamu atur dengan mudah. Semisal kamu ingin delete halaman, insert halaman baru, atau replace halaman yang kamu inginkan. Menurut saya, fitur ini akan sangat membantu, terutama kalau kamu sering menyusun materi belajar, modul, dokumen, dan lain sebagainya. Tentunya, kita pun harus berbicara tentang keamanan. Dan UPDF memberikan keamanan tersebut untuk dokumen kamu dalam bentuk password protection.
Dan kalau kamu ingin mensensor bagian tertentu pada PDF kamu atau dokumen kamu, UPDF memiliki fitur redact agar informasi tersebut tidak dapat diakses oleh siapapun. Jadi, saya sarankan kamu untuk langsung saja mencoba UPDF, tentunya karena sedang ada limited time offer, dengan klik link yang ada di deskripsi video ini, agar kamu bisa memperoleh fitur lengkap dari UPDF dengan penawaran yang sangat menarik. And I guess that is all. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.